Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang selalu kita dapatkan setiap hari, anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak, yang tiada tara, yang tiada terhingga, yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah berikan itu kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian hitung, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kami himbau kepada Bapak untuk bisa geser ke depan sedikit lagi, karena masih banyak saudara kita di luar yang tidak dapat tempat di dalam. Kemudian kepada ibu-ibu, kalau seandainya penuh di bawah, maka silahkan naik ke atas. Di atas masih sangat lapang, bisa kita manfaatkan lantai 2, insyaallah. Sekali lagi para ibu-ibu,
untuk bisa naik ke atas, atau ibu-ibu di depan geser ke depan agar ibu-ibu yang lain bisa masuk ke dalam. Karena lantai 2 itu sangat lapang sekali, jadi bisa silakan naik ke atas kepada ibu-ibu. Naam, rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah pastikan saking banyaknya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ana di depan bukan untuk difoto dan bukan untuk direkam video, afwan. Dan gerakan merekam, memainkan handphone mengganggu konsentrasi pembicara, mohon maaf. Jadi tidak perlu difoto karena tak ada artinya foto itu. Untuk antum nggak ada manfaatnya. Yang bermanfaat untuk kita adalah ilmu yang dibacakan dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Foto pembicara nggak ada artinya, tidak memberikan apapun kebaikan kepada antum foto pembicara. Maka tak ada gunanya menyimpan foto pembicara. Orang yang sedang berbicara di depan antum ini belum tentu selamat dari neraka. Tentu harapannya iya selamat dari neraka, tapi belum ada kepastian. Lalu untuk apa antum foto dia, kemudian antum simpan di handphone? Untuk apa? Yang harus antum lakukan adalah mana jalan menuju surga untuk dijalani, mana jalan ke neraka untuk dijauhi. Adapun menyimpan foto pembicara, kalau bukan isi kajiannya, nggak ada artinya sama sekali. Sebagian ulama mengatakan foto ana la yusminu wa la yughni min ju', tidak menambahkan kita menjadi gemuk, tidak juga menghilangkan rasa lapar. Nggak ada artinya. Dan ulama itu menggunakan ayat tersebut karena ayat itu adalah ayat tentang makanan penduduk neraka. La yusminu wa la yughni min ju', tidak membuat dia gemuk dan tidak memberikan manfaat untuk menutupi rasa lapar. Kata beliau, foto ana seperti itu, tak menambah antum gemuk dan tidak menutupi rasa lapar yang ada pada diri antum. Yang antum butuhkan adalah ilmu yang keluar dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Maka jangan difoto, jangan divideokan. Insya Allah videonya bisa diambil bebas bi'iznillahi azza wa jal. Dan dunia sekarang dunia fitnah dalam foto memfoto, dan banyak manusia yang hanyut di dalam dunia foto memfoto sehingga menjadi kebiasaan mayoritas, dan mayoritas biasanya mengarah kepada kesesatan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan yang ada di permukaan bumi, banyakkan manusia, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka harapannya enggak usah difoto, enggak ada artinya. Gambar ana tidak memberikan manfaat apapun, sekecil apapun. Yang bermanfaat untuk kita adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lihat betapa banyaknya nikmat Allah. Allah pastikan manusia tidak sanggup untuk menghitung
banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada tara. Dan kita wajib juga untuk mahir dan pandai melihat rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara itu. Karena banyak mata yang sudah buta. Allah mengatakan rahmat dan nikmatnya sangat banyak, saking banyaknya tak terhitung, dia tidak melihatnya banyak, bahkan dia melihatnya sedikit. Allah mengatakan banyak, dia mengatakan sedikit. Kalau dia merasa rahmat dan nikmat Allah sedikit, bagaimana dia akan menjadi hamba yang bersyukur? Bagaimana dia akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia selalu merasakan rahmat Allah dan nikmat Allah kepada dirinya sedikit? Dia akan menjadi manusia yang tamak terhadap apa yang dia anggap rahmat dan nikmat Allah yang banyak, dan syaitan akan menarik dirinya untuk menganggap bahwa dunia beserta perhiasannya adalah rahmat dan nikmat yang besar yang harus dikejar. Akhirnya dia disibukkan di dalam perhiasan dunia. Kalau sudah sibuk dalam perhiasan dunia, akan lalai terhadap kenikmatan akhirat. Dunia dan akhirat di dalam hatimu tidak bisa bergandeng dua setara, nggak bisa. Salah satunya harus kalah. Karena meletakkan dunia dan akhirat 50% bukan aturan Allah. Tidak pula syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Allah, syariat Rasulullah SAW adalah membesarkan akhirat dan mengkerdilkan dunia di dalam hati. Seperti suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membaca, menyimak dengan baik, mempelajari biografi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, beliau bukanlah orang yang menjadikan dunia dan akhiratnya 50% 50%. Tapi beliau adalah orang yang hidupnya untuk akhirat dan hidup di dunia sekedarnya saja. Namun tidak pernah lupa kewajiban. Semua kewajiban beliau tunaikan dengan sempurna. Namun beliau bukan hidup untuk dunia, hidupnya untuk akhirat. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada beliau kenikmatan dunia, beliau sisakan sedikit untuk keluarga, sekedar yang beliau takar cukup untuk keluarganya, sisanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Rasulullah tidak pernah menolak siapapun yang meminta sesuatu dari beliau kecuali beliau sudah tidak punya apa-apa. Kalau ada yang datang kepada Nabi mengeluhkan masalah, selagi masih ada akan diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mengatakan tidak ada, berarti ketika Nabi tidak memberi, berarti memang tidak ada yang akan diberikan oleh Nabi SAW kepada orang tersebut. Beliau pun tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Dan kita hidup tahu bagaimana rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah yang kecil. Yang kata Imam Hasan Al-Basri, kalau saya jinjit itu bisa menyentuh plafon rumah Nabi Muhammad SAW. Dan Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang juga punya badan agak tinggi daripada kebiasaan badan orang yang ada dalam kebiasaan masyarakatnya, agak tinggi orangnya. Saya jinjit itu menyentuh plafonnya rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun begitu. Tetap saja rumah yang sederhana. Ketika beliau salat, Nabi kita tercinta Muhammad SAW salat di dalam kamarnya, tak
tak ada ruang untuk salat. Karena memang itu kamar cukup untuk berdua suami istri. Tidak sama dengan kamar kita sekarang yang masih tersisa ruangan yang cukup lapang selain ruangan tidur. Sehingga ketika Nabi kita SAW akan salat malam di dalam kamarnya, itu tak ada tempat meletakkan kening untuk sujud kecuali kaki istrinya. Tak ada ruang. Bisa kita bayangkan sempitnya kamar itu? Kalau antum bertanya tentang makanan, sering sekali rumah Nabi tidak ada makanan di sana. Nabi tidak pernah seperti kita menstok makanan di rumah dengan jumlah yang banyak, siap kapanpun untuk dimakan. Jarang. Kadang-kadang ada dalam berbentuk gandum. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha pernah berkata, 3 bulan lamanya berlalu di rumah Nabi, tak pernah api hidup untuk memasak sesuatu. Istri Nabi tidak pernah memasak apapun selama 3 bulan berlalu waktu. Kenapa? Karena memang tidak ada yang akan dimasak. Tak ada daging yang akan dimasak, tak ada gandum yang akan dimasak, tak ada apapun yang akan dimasak di rumah Nabi SAW untuk makanan. Ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardha, lalu kalian hidup pakai apa selama 3 bulan ini? Kata Aisyah, kami hanya makan kurma dan minum air. Wahai orang-orang yang selalu membesar-besarkan dunia, mengagung-agungkan dunia, membela-bela dunia, ini Nabi Anda, ini suri tauladan Anda, dan ini orang yang diperintahkan Allah Anda untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian keluar pernyataan hidup di dunia akhirat harus 50-50. Dari mana datangnya? Tidak ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang mengatakan hidup dunia akhirat harus 50-50. Tidak ada di dalam hadis Nabi SAW Nabi mengatakan seperti itu. Yang ada adalah besarkan akhirat, kerdilkan dunia. Kejar akhirat, dunia sekedar jangan lupa. Kembali kepada apa yang tadi ana sampaikan, bahwa kalau kita tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, maka kita tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Kita harus tes cek tes. Ma'asyiral muslimin, Ma'asyiral muslimin wal muslimat, cek sound, cek tes 1 2 3, cek 1 2 3 3 2 1, cek. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, mic sedang bermasalah. Tes. Coba ganti itu ke sini. Semoga berhasil. Dari depan. Cek. Keras. Oke. Keras. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah,
otomatis dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah, karena dia tidak mahir melihat rahmat dan nikmat Allah. Bagaimana dia akan bersyukur kalau dia selalu merasa rahmat dan nikmat Allah yang ada pada dirinya, yang Allah berikan kepadanya hanya sedikit, dan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain jauh lebih banyak daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ini penyakit manusia. Illa man rahimahumullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit, yang Allah berikan kepada orang lain jauh lebih banyak, sehingga matanya selalu mengarah kepada nikmat yang ada pada orang lain dan lupa melihat nikmat yang ada pada dirinya. Padahal Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menjadikan sifat seorang mukmin tidak seperti itu. Sifat seorang mukmin selalu memperhatikan nikmat yang Allah berikan kepadanya yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Akhi, ukhti, kalau Anda ingin menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, lakukan sifat ini. Pandailah menjadi orang yang melihat rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Karena semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Siapapun Anda punya kelebihan, yang kelebihan Anda ini tidak ada pada orang lain. Siapapun Anda punya kekurangan, yang kekurangan Anda ini ada kelebihannya pada orang lain. Hidup itu plus dan minus. Kalau ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, selalulah melihat kelebihan yang ada pada kita, kekurangan pada orang lain. Kelebihan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Apa contohnya Ustaz? Banyak sekali. Banyak sekali. Kita melihat saudara kita tidak punya mata. Itu dia. Allah masih memberikan kepada saya mata. Sementara saudara saya ini tidak Allah berikan kepadanya nikmat mata. Lihat dia. Untuk berwuduk saja susah, untuk nyebrang saja susah, untuk berjalan saja susah. Bertemu lagi orang yang tidak bisa berbicara, hal yang sama. Bertemu dengan orang yang tidak bisa mendengar, hal yang sama. Bertemu dengan orang yang buntung, hal yang sama. Bahkan ketika antum naik mobil di saat hujan, lihat saudara-saudara antum yang pakai kendaraan yang tidak pakai atap, sepeda motor atau yang lainnya. Itulah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, kendaraan yang ada atapnya. Bernama apa? Mobil. Sementara saudara-saudara kita harus berhenti berteduh, sementara kita tidak. Itu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yang sedang tidak Allah berikan kepada banyak saudara-saudara kita. Sehingga mereka harus berhenti dulu, takut basah bajunya, takut basah tas dan apa yang ada di dalamnya, berteduh. Kalau ataupun ada yang nekat berjalan di bawah guyuran hujan pun berbasah-basah, entah setelah itu masuk angin, entah setelah itu apa yang terjadi, wallahu a'lam. Sementara antum nikmat di dalam kendaraan, kenapa tidak dilihat sebagai rahmat dan nikmat Allah yang besar? Bahkan kalau antum mau mencerna untuk sejenak, bertafakur untuk sejenak, bahwa mobil yang antum pakai sekarang itu lebih mewah daripada kendaraan Fir'aun dan Qarun. Pernah nggak mencerna hal itu? Sehebat apapun penguasa dunia bernama Fir'aun, kemana-mana kendaraannya kuda dan pedati. Sekaya-kaya apapun Qarun, kemana-mana pergi pakai kuda dan gerobak. Mobil antum lebih mewah loh dari kendaraan Qarun, mau apa lagi?
Sepanas-panas hari Mesir, paling hebat Fir'aun hanya punya tukang kipas. Berapalah angin kipas? Tuh lihat, antum sekarang ada AC, sehingga Payakumbuh yang derajat siangnya mungkin sampai 34 derajat Celcius bisa antum jadikan 16 derajat Celcius. Itu Fir'aun nggak punya, Pak. Qarun nggak punya itu. Nikmat dunia yang antum merasakan lebih daripada nikmat miliarder dunia bernama Qarun. Nggak pandai juga bersyukur kepada Allah. Keterlaluan. Maka mahirlah menjadi orang yang pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, agar kita pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak pandai bersyukur, jatuhnya kepada kufur. Dan kalau jatuhnya kepada kufur, Allah mengancam, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Tapi kalau seandainya kita pandai bersyukur, janji Allah pun teramat hebat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Tergantung kita mau berjalan di jalan yang mana. Mau berjalan di atas jalan syukur, ada janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Namun kalau tidak pandai bersyukur, itu artinya kita kufur. Dan ini kufur ini telah terjerumus ke dalamnya mayoritas manusia. Karena yang bersyukur, kata Allah, hanya sedikit. Di dalam Al-Quran, illal ladina amanu wa amilu salihati wa qalilum ma hum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, alangkah sedikitnya mereka. Qalilam ma tashkurun, sangat sedikit kalian yang bersyukur. Dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka jadilah hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang bersyukur kepada Allah, agar kita mendapatkan janji-janji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan yang lebih hebat lagi daripada rahmat dan nikmat Allah adalah diturunkannya Al-Quran. Itu lebih berharga dari seluruh harta dunia. Itu lebih berharga dari seluruh kepemilikan dunia. Itu lebih berharga dari seluruh jabatan dunia. Rahmat Allah diturunkannya Al-Quran. Karena tanpa Al-Quran manusia ke neraka. Anda, saya akan ke neraka kalau kita tidak mengikuti Al-Quran yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah yang sangat besar mengalahkan seluruh nikmat yang ada di dunia ini. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi, mengajarkan kepada manusia seluruh yang dibutuhkan mereka dalam perjalanan mereka menuju akhirat dan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun ke neraka. Namun siapa yang pandai melihat bahwa diturunkannya Al-Quran lebih berharga daripada dunia dan seluruh kenikmatannya, dan siapa yang bisa melihat bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada harta dunia beserta seluruh isinya, ini yang sudah banyak hilang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, orang sekarang untuk harta korbankan pengetahuannya tentang ayat Al-Quran. Dia tahu itu haram, Allah melarangnya, Allah mengharamkannya di dalam Al-Quran. Dia tahu itu, namun dia abaikan pengetahuan tuntunannya terhadap Al-Quranul Karim untuk nikmat harta. Nikmat harta itu pun tidak pula banyak, nikmat yang kecil,
nikmat yang secuil. Dia tahu firman Allah di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Neraka untuk orang-orang yang mencurangi dalam timbangan. Dengarkan ancaman Allah. Allah siapkan neraka, wahai orang-orang yang mencurangi di timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ketika mereka yang membeli, orang lain yang menimbang untuk mereka, yastawfun, mereka minta disempurnakan timbangannya, dipaskan takarannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun kalau mereka yang kemudian menakar, mereka yang kemudian menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka merugikan orang yang membeli daripada mereka. Ketika dia yang minta ditimbang, dia minta timbangannya pas. Ketika dia yang akan memberi kepada orang yang membeli, dia merugikan orang yang membeli dengan takarannya yang tidak pas dan timbangannya yang sudah dipermainkan. Allah mengancam wailun lil mutaffifin, celaka atau neraka untuk orang-orang yang seperti ini. Namun dia tidak peduli ancaman Allah. Dia tetap lakukan pencurangan timbangan itu. Seolah-olah ancaman dari Allah ini tidak ada arti dalam telinganya dan tidak memberikan rasa takut di dalam hatinya. Padahal yang mengancamnya adalah Allah. Ancaman Allah adalah neraka. Namun dia tidak peduli. Hanya untuk secuil kenikmatan dunia. Berapa sih yang Anda dapatkan dari mencurangi timbangan konsumen? 15 tahun dulu Anda pedagang cabai, sampai sekarang Anda masih pedagang cabai. Apakah dengan mencurangi timbangan itu menambah satu ruko 1 tahun? Kekayaan Anda menambah 3 ruko dalam 1 tahun hasil mencurangi konsumen. Dari 10 tahun yang lalu pedagang mangga sampai sekarang pedagang mangga di kaki 5 dengan cara mencurangi orang lain. Mana keuntungan pencurangan itu selain neraka? Namun hati yang tidak gentar dengan ancaman Allah ini yang berbahaya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka yang melakukan pencurangan timbangan itu, kata Allah, tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan dari alam kubur? Liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang sangat teramat dahsyat, pada suatu hari yang sangat teramat berat, pada suatu hari yang sangat teramat berbahaya, yaitu alam barzakh, alam mahsyar, hari akhirat, hari yang penuh dengan petaka-petaka besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana manusia harus berdiri untuk Rabbul Alamin. Imam At-Tabari di dalam tafsir ayat ini mengatakan, di awal manusia dikeluarkan dari alam kubur, ketika ana mengatakan manusia, ada ana di sana, ada antum di sana, semua kita masuk di dalam ayat ini. Pada hari manusia dikeluarkan di alam kubur, pada hari kita semua dikeluarkan dari alam kubur, kita disuruh berdiri saja, tidak melakukan apapun 300 tahun lamanya. Siapa di antara kita sekarang yang kuat berdiri 300 tahun? Jangankan 300 tahun, 300 hari, siapa yang sanggup berdiri? Jangankan 300 hari, 300 jam, siapa yang sanggup berdiri? Jangankan 300 jam, 300 menit. 300 menit berapa jam? 5 jam. Siapa yang sanggup berdiri 5 jam gak gerak-gerak?
Matahari 1 mil di atas kepala. Berdiri saja, kata Imam At-Tabari dalam tafsir ayat ini, 300 tahun lamanya. Lihatlah bagaimana manusia tidak takut akan ancaman Allah. Padahal kalau yang mengancam dirinya adalah preman pasar, dia ketakutan. Ya akhi, apakah preman pasar lebih Anda takuti dibanding Allah? Padahal kalau dia diancam oleh Pak Polisi, mohon maaf Pak Polisi, tak ada maksud apapun, hanya sekedar contoh. Anda diancam, dia ketakutan. Diancam oleh orang tak dikenal melalui telepon gelap, dia ketakutan. Namun mana ketakutan itu ketika yang mengancam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kerdilkah Allah lebih daripada sekedar penelpon gelap? Sudah tidak pedulilah kita kepada Allah lebih daripada seorang preman pasar? Bagaimana kita akan mengatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah, kalau begini kualitas iman kita kepada Allah dan ancamannya? Akhi, ukhti, antum membaca Al-Quran, antum melewati ayat-ayat ancaman yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, pernahkah terbesit rasa takut? Mari kita introspeksi diri. Kita membaca Al-Quran, kita melewati ayat-ayat neraka di dalam Al-Quran, dan neraka itu semuanya adalah ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia. Kalau tidak mau patuh dan taat kepada Allah, Allah ancam dengan neraka. Pertanyaannya, adakah rasa takut? Adakah rasa ciut? Adakah rasa ngeri? Ana tidak bertanya, apakah antum nangis saking takutnya kepada ancaman Allah? Ana tidak tanyakan itu, karena ini kualitas yang lebih tinggi imannya. Orang yang menangis mendengarkan ayat-ayat Allah tentang neraka, karena saking takutnya dia kepada kebenaran yang Allah katakan, yang pasti akan terjadi. Tinggal dia bertanya, apakah saya termasuk orang itu atau tidak? Dan ini yang membuat dia menangis, seraya minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya, dan meminta kepada Allah agar Allah lindungi dia dari ancaman-ancaman ilahi itu. Sebelum kita bertanya air mata, kita bertanya rasa takut itu sendiri. Karena rasa takut itu yang mendatangkan kekhawatiran, dan kekhawatiran itu yang mendatangkan harapan agar terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Kita katanya orang yang beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya. Ini ayat-ayat yang dibawakan kepada kita. Mana iman itu? Allah ketika berbicara neraka, antum kira Allah berbicara sesuatu yang tidak akan terjadi? Allah bicara real, ini akan terjadi nanti, dan kemungkinan kita masuk ke dalam apa yang Allah katakan itu. Ada kemungkinan. Kenapa? Karena kita di akhirat membawa dosa. Ada di antara kita yang tidak berdosa? Nggak ada. Ada kita di antara kita orang yang suci daripada dosa dan kesalahan? Mustahil ada. Di tengah kita ada orang yang suci daripada dosa dan kesalahan, itu mustahil. Yang hanya suci dari dosa dan kesalahan adalah para nabi dan para rasul.
Itu pun karena mereka maksum. Mereka adalah orang yang dijaga. Siapa yang menjaganya? Allah. Allah sengaja menjaga para nabi dan para rasul untuk tidak membuat kesalahan. Kalaulah pertolongan Allah dalam bentuk penjagaan ini tidak turun, maka para nabi dan para rasul bagaikan manusia lain yang bersalah. Karena para nabi dan para rasul adalah manusia seperti manusia lain. Namun mereka mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa. Karena mereka adalah manusia-manusia luar biasa juga yang berhak untuk mendapatkan itu. Itu pun para ulama berbeda pendapat. Apakah para nabi dan para rasul maksum dari dosa-dosa besar saja, atau maksum dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil? Sebagian mengatakan para nabi dan para rasul maksumnya hanya di dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil tidak maksum. Dan sebagian ulama mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan para nabi dan rasul maksum dari dosa besar dan dosa kecil. Khilaf di kalangan para ahli ilmu. Intinya, kalaulah bukan karena pertolongan Allah, ismah yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, semua manusia bersalah. Apalagi kita yang hidup di zaman serba fitnah. Kita ke pasar banyak fitnah yang mengundang dosa, kita ke sekolah banyak fitnah yang mengundang dosa, kita di rumah banyak fitnah yang mengundang dosa, di saku baju kita banyak fitnah yang mengundang dosa. Maka siapa orang yang suci daripada dosa dan kesalahan? Tidak ada. Di zaman kita ini tidak ada orang yang bersih daripada dosa dan salah. Keyakinan ada orang yang bersih dari dosa dan salah, itu hanya keyakinan di luar agama Islam. Yang pemiliknya hanya orang di luar agama Islam. Di dalam Islam tidak ada. Kecuali hanya para nabi dan para rasul. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arda, sambil menunjuk kepada lisannya mengatakan, lisan ini telah membuat saya berdosa. Siapa itu? Abu Bakar. Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ketika turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, syarat untuk mendapatkan aman, syarat untuk mendapatkan hidayah adalah tidak mencampuri iman dengan kezoliman. Dalam surah Al-Quran, surah Al-An'am ayat 82 itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini terasa berat oleh para sahabat. Berat sekali ayat ini. Syarat untuk mendapatkan aman, syarat untuk mendapatkan hidayah, menjadi orang yang dapat petunjuk, harus beriman dan tidak mencampuri iman dengan kezaliman. Mereka memahami awalnya kezaliman maksudnya adalah maksiat. Oh, berat sekali untuk dapat hidayah, harus tidak berbuat maksiat. Karena mereka tahu mereka manusia yang tidak mendapatkan ismah dari Allah tabaraka wa ta'ala seperti para nabi dan para rasul. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW mengadu, ya Rasulullah, berat sekali ayat ini. Syarat untuk mendapatkan aman dari murka Allah, aman dari neraka Allah, aman dari bencana-bencana azab yang Allah kirimkan, harus beriman dan tidak boleh berbuat zalim. Siapa di antara kami yang tidak berdosa ya Rasulullah? Ini perkataan para sahabat. Ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Maksudnya telah berdosa dengan berbuat maksiat. Nabi SAW mengarahkan pemahaman bahwa maksud zalim di situ bukanlah dosa, tapi maksudnya adalah syirik. Kata Nabi, bukan seperti yang kalian kira. Zalim di situ bukanlah zalim dalam makna maksiat. Manusia menzalimi dirinya dengan berbuat maksiat dan menzalimi saudaranya dengan
menzolimi saudaranya dengan melampaui batas terhadap saudaranya, bukan itu. Tapi kezaliman di situ adalah perbuatan syirik. Seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik kepada Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi makna ayat, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, bukan dengan dosa. Ketika awalnya para sahabat memahami bahwa maksud zalim di situ adalah menzolimi diri sendiri dengan berbuat maksiat, mereka merasa tidak mungkin dapat keamanan dari Allah dan tidak mungkin mendapatkan hidayah dari Allah karena syaratnya terlalu berat untuk seorang manusia. Sembari di sana ada pengakuan kami manusia yang juga pernah berdosa, pernah berbuat salah di lisan, pernah berbuat salah di mata, pernah berbuat salah di telinga, pernah menzolimi istri, pernah menzolimi suami, pernah menzolimi anak, pernah membuat orang tua menangis sehingga ada kedurhakaan. Kalau ini para sahabat, siapa kita? Oleh karena itu ana selalu mengingatkan saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, jangan pernah melihat seseorang yang Anda kagumi lalu Anda mengatakan ini orang bagaikan malaikat. Nggak ada itu. Itu bohong 100%. Itu kalimat syaitaniyah, kalimat yang datangnya dari syaitan. Siapapun yang Anda sukai, siapapun yang Anda hormati, siapapun yang Anda senang kepadanya, dia bukan malaikat. Yang tidak punya salah. Namun yang benar adalah siapapun yang Anda kagumi, siapapun yang Anda senangi, katakan dia juga punya dosa sebagaimana saya punya dosa. Namun saya tidak tahu apa dosa dia. Hanya dia yang tahu dan Allah yang tahu apa dosanya. Itu yang harus Anda lakukan. Karena sekarang ini sudah banyak manusia-manusia yang ghulu, berlebihan menyukai seseorang, berlebihan ngefan kepada seseorang, sehingga keluar kalimat-kalimat ustadz ini bagaikan malaikat, ustadz ini bagaikan malaikat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Tak ada manusia yang seperti malaikat kecuali para nabi dan para rasul yang tidak pernah berbuat dosa dan salah. Dan syaitan sengaja memberikan itu kepada Anda, saudaraku, saudariku, agar suatu saat dia purukkan Anda ke tempat yang sangat terpuruk. Dia ingin menjatuhkan Anda ke jurang kehinaan dengan cara mengangkat manusia yang Anda agungkan, yang Anda sukai setinggi-tingginya. Ketika suatu saat antum tahu aib orang ini, antum frustasi beragama. Kalau orang yang saya anggap malaikat ternyata bejat, maka tidak ada orang yang bisa saya percayai dalam agama ini. Kalau orang yang saya puji ternyata begini akhlaknya, apalagi saya bisa berbuat lebih daripada itu. Ia ingin hancurkan Anda sehancur-hancurnya dengan yang tadi. Maka merupakan keharaman adalah berlebihan dalam mencintai orang saleh. Dengarkan baik-baik dan jangan salah memahami. Mencintai orang saleh hukumnya wajib. Seperti para nabi dan para rasul wajib untuk dicintai. Para sahabat wajib dicintai dan mereka adalah orang-orang saleh. Kita wajib mencintai para malaikat dan mereka adalah orang-orang saleh. Namun berlebihan dalam mencintai haram. Termasuk berlebihan dalam mencintai Nabi Muhammad. Berlebihan dalam mencintai Nabi Muhammad haram. Maksud berlebihan dalam mencintai Nabi Muhammad adalah mengangkat Nabi Muhammad dengan derajat yang sangat tinggi sehingga melebihi derajatnya sebagai seorang nabi dan rasul. Datang ke kuburnya lalu minta disembuhkan penyakit dari Nabi Muhammad di kota Madinah, ini telah berlebihan dalam mencintai Nabi Muhammad. Hukumnya adalah haram. Memanggil-manggil Nabi Muhammad ketika kita ditimpa bencana,
lalu minta kepada Nabi Muhammad, lapangkan bencana yang menimpa kami. Ini berlebihan dalam mencintai Nabi Muhammad dan hukumnya adalah haram. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit kita hanyalah Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bisa mengangkat bencana yang datang kepada kita hanyalah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah telah menimpakan kepadamu sebuah bencana, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya darimu kecuali hanya Dia, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, lihat bait syair berikut ini yang dinukilkan oleh para ulama tentang orang yang memuji Nabi Muhammad berlebihan. Yang ia katakan, ya akramal khalqi mali man siwaka aludu bihi inda huduthil hadithil amami fa inna min judika dunya wa dhurrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Pujian yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mengangkat Nabi Muhammad sederajat dengan Allah. Yang arti daripada pujiannya adalah wahai makhluk yang paling mulia. Maksudnya adalah Nabi Muhammad, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa lagi tempat aku berlindung selain dirimu? Ketika terjadi musibah-musibah besar menimpaku, Dia jadikan Nabi Muhammad tempat berlindung. Tempat berlindung itu hanyalah Allah. Dia telah mengangkat derajat Nabi Muhammad lebih tinggi daripada derajat kenabian dan kerasulan, sehingga selevel dengan derajat Allah, derajat ilah. Dan ini kesyirikan. Tidak sampai di situ, dia katakan, wa inna min judika dunya wa dhurrataha. Di antara kedermawanan yang engkau miliki wahai Rasul, dunia dan seluruh nikmat yang ada di dalamnya, itu adalah kedermawanan engkau wahai Rasul. Padahal itu adalah kedermawanan Allah kepada hamba, bukan kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali dia angkat Rasul setara dengan Allah. Tidak sampai di situ, dia katakan wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu lauh mahfuz dan ilmu qalam. Seluruh yang tertera di lauhul mahfuz engkau tahu semuanya. Dan itu hanya ilmu Allah yang seperti itu. Nabi Muhammad tidak seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh manusia berlebihan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengangkat Nabi Muhammad ke derajat ilah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah kandung daripada Syekh Abdul Razak Al-Abbad, ahli hadis kota Madinah, mengatakan, seandainya kalimat ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, dia rubah dengan kalimat ya khaliqal khalqi, wahai pencipta manusia, benar ucapannya. Faham maksudnya? Seandainya kalimat ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, dia rubah dengan kalimat ya khaliqal khalqi, wahai pencipta makhluk. Siapa pencipta makhluk? Allah. Dia rubah kalimat itu, maka ini bait yang benar. Ini adalah syair yang benar, pujian tentang Allah. Wahai pencipta makhluk, siapa lagi tempat aku berlindung selain dirimu ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar menimpaku? Dunia dan seisinya adalah nikmat yang datang darimu, dan ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu qalam. Benar baitnya kalau diberikan kepada Allah, namun bait itu diberikan kepada pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini haram. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tuturuni kama atratin nasara bana Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana Nasrani memuji berlebihan Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Cukup kalian katakan abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan rasul Allah. Cukup. Jangan puji berlebihan.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, maka kalau antum menyukai seseorang karena kesolehannya, jangan sampai syaitan menarik antum berlebihan dalam mencintainya, sehingga antum mengatakan bahwa dia bagaikan malaikat. Nggak ada manusia bagaikan malaikat. Di zaman kita sekarang ini nggak ada, bisa dipastikan apa yang antum yakini itu mustahil. Yang perlu antum tanamkan, dia manusia, saya manusia. Saya bersalah, dia pun pasti bersalah. Cuman mungkin dosa dia lebih kecil daripada dosa saya atau sebaliknya. Dan saya tidak tahu apa dosa-dosanya. Tapi dia pasti berdosa. Dan manusia berdosa sudah merupakan sunnatullah dan takdir Allah di permukaan bumi. Antum tahu kenapa? Ada hikmah yang besar di balik manusia berdosa dan berbuat salah. Allah bisa saja membuat manusia ini nggak ada yang berbuat dosa, sebagaimana Allah bisa membuat malaikat tidak berbuat dosa. Malaikat tidak ada yang berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu berbuat apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan tidak berbuat maksiat. Ini malaikat. Allah bisa membuat kita seperti itu, bisa. Namun Allah mentakdirkan karena hikmah yang besar bahwa ada makhluk yang bersalah seperti kita, ada makhluk yang berbuat dosa seperti kita. Hikmahnya, kata para ulama, karena Allah mau memaafkan. Karena Allah suka memaafkan. Karena Allah ingin memaafkan. Allah punya sifat suka memberikan ampunan. Kalau tidak ada yang bersalah, siapa yang akan diampuni? Maka adanya sunnatullah, hikmah Allah di balik dosa adalah karena Allah ingin menyayangi Anda wahai hambaku setelah Anda minta ampun kepada Allah. Tapi permohonan ampun yang serius, permohonan ampun dengan rasa takut yang serius. Bukankah di dalam Al-Quran berulang-ulang kita baca firman Allah, innallaha ghafurun rahim, innallaha afuwun ghafur, wa inni la ghafarun liman taba, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah maha pemaaf, Allah itu benar-benar suka mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Berarti harus ada yang diampuni, harus ada yang diampuni. Kalau harus ada yang diampuni, berarti harus ada yang bersalah. Itulah hikmah, kata para ulama, Allah menciptakan makhluk sejenis kita karena Allah ingin mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga antum tidak salah memahami hikmah ini. Allah ciptakan dua makhluk yang sama-sama punya nafsu dan syahwat. Satunya Allah ciptakan dari api dan satunya Allah ciptakan dari tanah. Siapa? Jin dan manusia. Kemudian dua-duanya Allah berikan rahmat dan nikmat Allah. Kemudian dua-duanya bersalah. Yang dari jenis yang terbuat dari api berbuat salah, dan yang dari jenis yang terbuat dari tanah pun berbuat salah. Kemudian yang terbuat dari tanah mohon ampun. Yang terbuat dari tanah akhirnya mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan menyesali kesalahannya, memohon ampun kepada Rabbnya. Saya berkata, Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang satunya sombong, sudah tahu dia salah namun tidak mau minta ampun kepada Allah. Lihat bagaimana Allah memperlakukan kedua makhluk ini. Yang satunya Allah muliakan, Allah jadikan nabi walaupun harus turun ke permukaan bumi dari surga. Ayah kita Adam alaihissalam dihalangi oleh Allah setelah dia berbuat maksiat surga dan diletakkan ke permukaan bumi sebagai hukuman atas kesalahan yang terjadi. Namun Allah cinta kepadanya, Allah sayang kepadanya. Dengan taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu saat kelak Allah akan masukkan lagi Nabi Adam ke sana. Namun yang satunya Allah murka karena tidak mau bertaubat. Maka ini sesuatu yang bisa kita jadikan pelajaran penting, bahwa Allah memuliakan Bani Adam setelah Bani Adam itu bersalah dan minta ampun. Allah akan memuliakan juga jin kalau dia bersalah dan minta ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin mulia di hadapan Allah, rajin-rajin minta ampun kepada Allah, rajin-rajin beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita kepada apa yang tadi kita bahas di awal, bahwa ancaman dari Allah tidak membuat ciut nyali orang-orang yang membaca ancaman Allah. Padahal ancaman Allah di dalam Al-Quran luar biasa besar. Namun ketika manusia membacanya, sering dia lewati begitu saja. Padahal yang mengancamnya adalah Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayat ancamannya, dalam surat Al-Haqqah, dimulai daripada ayat yang ke-25. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dengarkan, ini adalah ayat ancaman. Ini adalah ayat ancaman. Allah mengancam akan ada orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat, dan kemungkinan kita termasuk di dalamnya ada. Ini bukan cerita hampa, ini bukan cerita kosong, ini bukan komik, ini bukan kisah fiktif, ini kejadian real yang sudah Allah ceritakan sebelum dia terjadi. Tentang sekelompok manusia di akhirat yang mendapatkan catatan amalannya di sebelah tangan kirinya. Dan cerita ini, kisah ini kisah asli yang sudah diceritakan walau belum terjadi sebagai ancaman. Dengarkan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, hai orang-orang yang ingin selamat di hadapan Allah, dengarkan ancaman ilahi dan datangkan rasa takut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dan adapun orang-orang yang diberikan kepadanya catatan kitabnya dengan tangan kanannya. Kitab apa ini? Kitab catatan amalan. Semua yang dia kerjakan dalam hidupnya di permukaan bumi ditulis oleh para malaikat, dan ternyata catatan itu jauh lebih banyak dosanya dibanding pahalanya. Atau semuanya dosa, tak ada pahala sedikit pun, seperti catatan kitab orang-orang kufar. Dan boleh jadi kita salah satu di antara orang yang menerima kitab itu di tangan kiri kita. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
Dia berkata, wahai, andai aku tidak diberikan catatan kitabku, walam adri ma hisabiyah, andai aku tidak pernah tahu hari berhisabku, tidak pernah ada hari berhisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduh andai yang saya dapatkan adalah kematian. Maksudnya, matikan saja saya, jangan dibangkitkan lagi di yaumil mahsyar. Kenapa tidak mati saja? Padahal di dunia dia ingin hidup 1000 tahun dalam kenikmatan dunia. Ketika di akhirat dia bercita-cita mati, cita-citanya adalah mati. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah, hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku hancur. Ini ayat ancaman. Karena kita ada kemungkinan mendapatkan catatan di sebelah kiri. Dengan tangan kiri kita menerima dari arah belakang, bukan dari depan, diberikan dari belakang di tangan kiri. Ketika itu terjadi, Allah katakan khudhuhu faghulluh, ambil hamba itu, hamba yang mendapatkan catatan di tangan kirinya, ambil dia, wahai para malaikat. Faghulluh, belenggu dia, dibelenggu dengan belenggu yang ada di dalam api neraka. Kata para ulama, belenggu itu dimasukkan ke dalam mulut, dikeluarkan melalui dubur. Besi panas menyala, dimasukkan ke dalam mulut, keluarkan dari dubur. Benar-benar dibelenggu dengan belenggu-belenggu besi yang panas dari neraka. Tsummal jahima sallu, masukkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala, neraka yang sangat panas. Tsumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an fasluku, kemudian rantai lagi dia, setelah dibelenggu rantai dengan rantai neraka. Ini ancaman ilahi. Ini ayat-ayat ancaman yang seperti ini di dalam Al-Quran banyak. Namun permasalahan kita adalah sering tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dan di sini ada kekurangan besar ketika kita tidak belajar ilmu tafsir, atau kita tidak mengerti apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau ingin beragama baik, kalau ingin beragama sempurna, kalau ingin beragama itu agama yang kuat dan kokoh, kita harus mengerti ayat-ayat Allah, apa artinya. Kita harus mengerti apa yang Allah bicarakan kepada kita di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita sekarang punya anak-anak, didik anak-anak kita bahasa Arab, ajarkan pada mereka bahasa Arab agar mereka mengerti firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ayat-ayat yang seperti ini yang dilalui oleh orang-orang saleh, dimulai daripada orang saleh di zaman kita, kepada orang saleh sebelumnya sampai zaman Imam Syafi'i, sebelumnya sampai generasinya para atba'ut tabi'in, para tabi'in, para sahabat, sampai kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ancaman ini yang membuat mereka menangis, karena mereka merasakan ancaman berat itu. Adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala rahimahullah rahmatan wasi'ah, menangis satu malam suntuk ketika sholat, sehingga istrinya kasihan kepadanya. Dan kemudian setelah berlalu satu malam dia menangis dan menangis, istrinya bertanya, "Ma abkaka ya Amirul Mukminin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Beliau menunjuk sebuah firman Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura kalau tidak khilaf, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam surga,
dan sekelompok lain ada di dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Kata Umar bin Abdul Aziz, ayat ini yang membuat saya menangis satu malam suntuk, karena saya tidak tahu saya dari golongan yang mana. Saya tidak tahu saya akan masuk kelompok yang mana. Di akhirat akan ada dua kelompok, kata Allah. Kelompok masuk surga dan sekelompok masuk neraka. Dan saya tidak tahu, kata Umar bin Abdul Aziz, saya masuk kelompok yang mana. Abdurrahman bin Abi Abza, seorang tabi'in, suatu hari mengimami salat di Masjid Nabawi, sampai kepada ayat di dalam Al-Quran, surat, ketika beliau membaca surat Al-Muddathir, dan beliau membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, tatkala ditiup sangkakala. Pada hari di mana sangkakala ditiup, siapa yang meniupnya? Malaikat Israfil. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Hari itu adalah hari yang sangat teramat berat. Ketika itu Abdurrahman bin Abi Abza tidak bisa menahan air matanya. Menjadi imam. Alal kafirina ghairu yasir. Apatah lagi untuk orang-orang kafir, hari itu tidaklah ringan. Abdurrahman semakin tidak bisa menahan air matanya. Suaranya terhenti karena desakan tangisnya. Dia mencoba untuk mengulang ayat ini, namun selalu ayat itu berhenti di sana dan dia tidak bisa melanjutkan bacaannya. Dia terus mencoba, akhirnya terjatuh pingsan. Sambil menjadi imam terjatuh pingsan. Dan hukum syar'i dalam sholat berjamaah, kalau imam gagal melanjutkan perjalanan sholat, maka yang di belakangnya harus maju untuk menggantikan imam. Oleh karena itu dianjurkan yang berada di belakang imam adalah orang yang pandai menggantikan imam, manakala imam batal sholatnya karena satu dan lain hal. Liyaliyani minkum ulun nuha, kata Nabi SAW, hendaklah yang berada di belakangku adalah orang-orang yang berilmu. Maka yang ada di belakang Abdurrahman bin Abi Abza melanjutkan sholat, dan setelah selesai mereka sholat, mereka membangunkan imamnya sudah meninggal. Imam yang tadi pingsan ketika membaca Al-Quran, ketika sholat, tinggal sudah. Dia membaca Al-Quran dengan ayat ancaman, dengan keimanannya yang luar biasa, dan digotong dari masjid dalam keadaan jenazah. Orang-orang yang seperti ini, saudaraku, saudariku, yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasulullah SAW kita untuk membaca biografinya, adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Suatu hari ditemukan di bawah sebatang pohon sedang menangis di bawah sebatang pohon. Ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma'abkak, wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau menangis? Kata Abu Bakar, saya melihat kepada burung itu, dan itu yang membuat saya menangis. Melihat burung menangis, ada apa ya Abu Bakar? Dengarkan jawaban Abu Bakar, saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, burung itu hidup, burung itu makan, burung itu beraktivitas, namun di akhirat dia tidak dihisab oleh Allah. Sementara kita hidup dan nanti di akhir kita akan dihisab oleh Allah. Melihat burung, mengingat burung tidak dihisab dan kita dihisab, membuat Abu Bakar meneteskan air matanya. Ini manusia-manusia super luar biasa. Dan yang mereka tiru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW sakit, ketika Rasul kita tercinta Muhammad SAW sakit sehingga tidak bisa masuk ke masjid untuk memimpin salat, Rasul berkata kepada istrinya Aisyah, karena Rasul dirawat di rumahnya Aisyah, putri daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardahu as-Siddiqah binti Siddiq.
Kata Rasulullah SAW, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, bercerita tentang ayahnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun bakka. Idza qara'a al-Qur'an la yakadu an-nas an yasma'a sautah. Wahai Rasulullah, ayah saya Abu Bakar adalah lelaki yang gampang menangis. Kalau dia membaca Al-Quran, dia akan selalu menangis sehingga orang tidak dengar suaranya. Maka perintahkan saja Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab suaranya lantang. Ini persaksian putri Abu Bakar terhadap apa yang dia saksikan dari ayahnya. Dan Abu Bakar meniru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW kalau sudah datang ayat-ayat tentang surga menangis, tentang ayat-ayat tentang neraka menangis, dan minta perlindungan kepada Allah dari neraka, dan minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga walaupun sudah ada jaminan. Tapi Nabi SAW adalah hati yang hidup dengan ancaman-ancaman ilahi sehingga takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Begitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tanyakan kepada diri kita, kapan kita takut kepada Allah dan ancamannya? Demi Allah, kita pernah sampai ke negeri di mana bencana datang, di mana gunung bergoyang, gunung bergetar, tapi manusia masih berjudi di kedai. Manusia masih ribah dan namimah, masih nonton acara-acara yang penuh dengan aurat wanita. Di tengah gunung sudah digoncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita geleng-geleng kepala melihat manusia yang hatinya membatu, sehingga hal yang harusnya dia ciut pun dia tidak ciut. Kalau gunung sudah digoncang oleh Allah, kalau bumi sudah digoncang oleh Allah, masih berbuat maksiat, inilah dia hati-hati yang telah membatu, yang Allah katakan hatinya lebih keras daripada batu. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijara. Hati mereka kemudian keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ini sisi yang pertama, sisi ancaman. Allah mendatangkan kepada kita ancaman-ancaman di dalam Al-Quran, dan ancaman itu banyak sekali. Namun juga Allah memberikan janji. Allah juga memberikan apa? Janji. Kalau kamu, wahai hambaku, mau patuh dan taat kepadaku, mengikuti aturanku, berjalan di atas ajaranku, mengikuti Rasul yang telah utus kepadamu, aku berjanji memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang tiada tara, nikmat-nikmat yang tidak terhingga di dunia dan di akhirat. Dan apa yang ada di dalam akhirat jauh lebih hebat daripada apa yang ada di dunia. Maka Allah bercerita tentang nikmat-nikmat di akhirat. Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka diampuni di saat berhisab, di mana mereka diberikan catatannya di tangan kanannya. Bagaimana Allah selamatkan mereka di atas sirat. Bagaimana para malaikat menyambut di depan pintu surga, mempersilahkan mereka untuk masuk dengan penuh kemuliaan. Bagaimana mereka mendapatkan nikmat-nikmat di surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Seluruh yang mereka inginkan, seluruh yang mereka suka, seluruh yang mereka lezat di dalamnya ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah siapkan untuk orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ammal ladhina su'idu fafil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdzuz. Dan adapun orang-orang yang kelak hidupnya akan bahagia, bahagia dengan ketaatannya, bahagia dengan keimanannya, bahagia dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah, fafil jannati khalidina fiha, mereka semua akan berada di dalam surga dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
ata'an ghaira majuz. Seluruh anugerah Allah, seluruh pemberian Allah yang ada di dalam surga Allah ghaira majuzud, tidak pernah terputus lagi untuk selama-lamanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah, Allah bercerita tentang penduduk surga yang di dalamnya Allah berjanji untuk memberikan kepada mereka hal-hal yang luar biasa. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan kelompok kanan, yaitu kelompok penduduk surga, tahukah kalian apa itu kelompok kanan? Fi sidrim makhdud. Mereka berada di dalam daun-daun sidir yang sudah tidak berduri lagi. Wa talhin mandud. Dan mereka berada di dalam buah yang kata ulama talh adalah buah pisang yang luar biasa ranum sampai mencapai tanah. Wa zillim mamdud. Dan mereka berada di bawah pohon-pohon yang rindang luar biasa. Kata Nabi SAW di dalam hadis, rindangnya satu pohon di surga Allah, satu pohon yang kemudian ada daun yang merindang, saking rindangnya seekor kuda pacu berlari 100 tahun dari ujung pohon ke ujung pohon, belum selesai satu pohon. Di situ penduduk surga akan duduk. Di situ penduduk surga akan bersantai-santai di bawah naungan pohon yang rindang, yang dari ujungnya ke ujungnya 100 tahun seekor kuda pacu berlari belum putus. Di mana pohon itu seperti itu di permukaan bumi? Di mana pohon itu seperti itu yang 1/10, 1/100, 1/1000 daripada rindangnya pohon di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'im maskub. Dan untuk mereka air yang sudah dituangkan. Maksudnya penduduk surga ketika akan minum itu tidak perlu lagi menuangkan air, tidak perlu. Karena menuangkan air sudah dianggap kerja yang berat bagi penduduk surga. Mereka nggak perlu lagi minum sambil menuangkan air. Yang mereka dapatkan adalah ma'im maskub, air yang sudah tertuang. Maksudnya setiap mereka mau minum sudah berisi penuh gelas-gelas itu dengan air, nggak perlu lagi dituang-tuangkan. Lihat kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fakihatin katsirah. Dan juga Allah janjikan buah-buah yang sangat banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang. Lihat janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Permasalahannya yang ingin kita tanyakan kepada diri kita adalah sejauh mana kita mengejar janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini yang membuat orang-orang yang beriman kepada Allah hatinya sangat berharap, sangat ingin mendapatkan janji-janji Allah, dan karena mereka yakin, saya yakin-yakinnya Allah tidak pernah ingkar janji. Hati-hati saudaraku muslim dan muslimah tentang tipu daya syaitan, tipu daya iblis yang sekarang sudah sangat banyak merebak di tengah pikiran manusia. Dan sebahagian daripada mereka bertanya kepada kita, dan dari pertanyaannya kita tahu dia telah dipermainkan pikirannya oleh iblis dan bala tentaranya. Pertanyaan mereka seperti ini, Ustadz, kalau saya rajin beriman dan beramal soleh di permukaan bumi, namun saya sudah ditakdirkan menjadi penduduk neraka, apakah saya nanti akan ke neraka? Pernah dengar pertanyaan itu? Pernah tidak? Nggak dijawab. Pernah dengar? Pernah apa sering? Atau antum juga pertanyaan yang sama? Kalau antum memiliki pertanyaan itu di benak antum sedang dipermainkan oleh iblis.
Antum sedang dipermainkan oleh syaitan. Dengarkan pertanyaannya. Orang yang rajin beriman dan beramal saleh, kalau Allah takdirkan dia ke neraka, apakah dia tetap ke neraka? Ya akhi, kapan di dalam Al-Quran Allah berjanji memasukkan orang yang beriman dan beramal saleh ke neraka? Mana ayatnya? Allah berjanji memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh kemana? Ke surga. Gak pernah Allah mengatakan, kalau kalian beriman dan beramal soleh, aku akan masukkan neraka. Kalau sudah aku putuskan neraka, tetap neraka. Gak ada. Mana ayatnya di dalam Al-Quran? Datangkan ke sini. Kalau antum ketemu ayatnya, penggal saya punya leher. Allah berjanji, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan ke surga. Tidak ada yang Allah katakan yang beriman dan beramal soleh Allah masukkan neraka. Namun kenapa manusia bertanya seperti itu? Dia tidak percaya dengan janji Allah bahwa Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh, yang patuh dan taat kepadanya dan kepada Rasulnya masuk surga. Tidak percaya dia. Kenapa dia bertanya ada orang yang beriman dan beramal soleh yang Allah masukkan ke neraka? Ya akhi, kalau anda beriman dan beramal soleh, Allah pasti tunaikan janjinya. Dan janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, sayudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Di dalam surat Al-Bayyinah, dzalika khairul ulaika hum khairul bariyah. Itu adalah manusia-manusia baik. Enggak mungkin Allah masukkan ke neraka. Ya Allah masukkan ke neraka pelaku maksiat. Tidaklah percaya lagi dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman. Dengarkan wahai orang-orang yang ragu tentang janji Allah. Di dalam ayat yang akan ana bacakan ini, seolah-olah Allah tahu, seolah-olah di dalam ayat yang akan ana bacakan ini, ya, Allah sangat ingin antum yakin dengan janjinya dan antum tidak ragu dengan janjinya. Padahal tidak ada untungnya bagi Allah antum yakin atau tidak yakin. Antum ragu atau tidak ragu, bagi Allah tidak ada untung dan rugi. Namun di dalam ayat ini Allah benar-benar memberikan penekanan, jangan lagi ragu dengan janjiku. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 122. Walladzina amanu wa amilu salihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Tak ada orang yang beriman dan saleh Allah masukkan ke neraka. Allah berjanji masukkan ke mana? Ke surga. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa'dallah, ini adalah janji Allah. Jangan ragu lagi. Ini bukan janji presiden, ini bukan janji Pak Bupati dan Pak Gubernur, janji dari pencipta presiden. Ini bukan lagi janji dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Allah pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'dallah, kemudian Allah tekankan wa'dallahi haqqo, janji Allah yang sebenar-benar janji yang nyata. Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu cemas, kalian tidak perlu takut diingkari. Ini janji Allah yang sebenar-benar janji, janji yang benar-benar kuat dan kokoh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ingin menyerang keraguan di dalam hati itu. Ditambah lagi dengan Allah tutup ayat dengan mengatakan wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi yang lebih benar, lebih jujur berbicara, lebih daripada Allah. Kalau sudah begitu Allah berbicara, kenapa masih ada orang muslim yang bertanya, kalau saya beriman dan beramal soleh, kalau Allah takdirkan saya ke neraka, apakah saya ke neraka? Anda tidak tahu siapa Allah.
Anda tidak mengerti janji Allah, Anda tidak tahu ayat-ayat Allah, Anda dipermainkan oleh iblis dan bala tentaranya, sehingga Anda meragukan janji Allah untuk memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke surga. Namun ada ustaz, terlihat dia beramal soleh, tapi wafatnya su'ul khatimah, berarti dia tidak soleh. Hanya di depan Anda dia berlagak jadi orang soleh, sementara hatinya kotor dengan riya, hatinya kotor dengan ujub, hatinya kotor dengan syirik. Atau di depan Anda dia beramal soleh, sehingga Anda melihat dia orang soleh, di belakang Anda dia berbuat maksiat, sehingga Allah tahu dia pelaku maksiat, bukan orang soleh. Itu yang ada terjadi. Bukan orang yang beriman dan beramal soleh yang Allah masukkan ke neraka, nggak ada. Seluruh orang yang beriman dan beramal soleh, Allah pasti berjanji pasti Allah masukkan ke surga. Dan di dalam surga penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Tak ada nikmat apapun di dunia ini yang bisa setimpal dengan satu nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji-janji Allah di dalam Al-Quran ini yang kita harapkan, yang kita inginkan, sehingga untuk meraih janji Allah ini kita siap berkorban, sehingga untuk terhindar dari ancaman Allah pun kita siap berkorban. Kalau memang yakin dengan janji Allah, berkorban untuk mendapatkan janji Allah itu. Kalau siap untuk mendapatkan, kalau ingin mendapatkan janji Allah, harus siap berkorban. Lihatlah Nabi Muhammad SAW, lihat para sahabat, lihat orang-orang saleh setelahnya, mereka semua berkorban, memberikan apa yang ada pada diri mereka, apa yang mereka miliki untuk mencapai ridho Allah dan surganya. Dan untuk menghindarkan diri dari ancaman Allah pun manusia harus siap berkorban. Sesuatu yang dia cintai harus dia tinggalkan karena tidak sesuai dengan keinginan Allah, karena akan memasukkan dia ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itulah seluruh para nabi dan para rasul diutus. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah agar memberikan harapan yang besar kepada manusia akan janji Allah, dan agar memberikan ancaman yang besar kepada manusia akan murka Allah dan nerakanya. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang seluruh para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah utus seluruh rasul. Seluruh rasul semuanya Allah utus. Untuk apa? Mubashirina, pemberi kabar gembira. Hai orang-orang yang mau taat kepada Allah, hai orang-orang yang mau taat kepada Rasul Allah, ada kabar gembira untuk kalian, surga, ridho Allah dan rahmatnya. Ini tugas pertama seluruh para nabi dan para rasul. Wa munzirin, dan tugas yang kedua, pemberi kabar petakut, pemberi warning, untuk memberikan peringatan bahaya. Ada bahaya wahai manusia kalau Anda tidak mau patuh dan taat kepada Allah, dan tidak mau patuh dan taat kepada aturan Allah, dan tidak mau patuh dan taat kepada Rasul Allah. Ada bahaya besar menanti kalian. Ini tugas para nabi dan para rasul. Pertama, memberikan kabar gembira dengan adanya surga untuk orang-orang yang patuh dan taat, dan memberikan kabar ancaman bahaya dengan adanya neraka untuk orang-orang yang tidak mau patuh dan taat. Permasalahannya adalah kita sekedar tahu, letaknya di memori, namun tidak turun ke hati. Maka anjuran ana, nasihat ana kepada diri pribadi dan kita semuanya, jangan biarkan itu hanya nempel di kepala, nempel sebagai pengetahuan dan ilmu ilmiah. Karena yang dibutuhkan bukan ilmiah tapi imaniyah, mengimani di dalam hati, sehingga melihat dosa adalah jalan ke neraka untuk dihindari, dan melihat ibadah walaupun berat adalah jalan ke surga untuk ditempuh. Dan itu datangnya bukan dari sini, kontrolnya datang dari hati, letak iman dan ketakwaan. Sekedar kita tahu ini maksiat belum akan membuat kita berhenti dari maksiat itu kalau bukan dorongan iman.
Sekedar kita tahu ini pahalanya besar, belum kita akan bisa lakukan itu kalau bukan dorongan iman. Betapa seringnya para dokter tahu merokok berbahaya tapi dia tetap merokok. Karena pengetahuan tentang bahaya rokok hanya ada di memorinya, tidak panggilan imannya untuk meninggalkan rokok itu. Dan betapa banyaknya manusia yang tahu ini bahaya tapi tetap dikerjakan karena imannya tidak mengajaknya, mendorongnya untuk melakukannya. Hal yang sama dengan ketaatan. Banyak orang tahu indahnya membaca Al-Quran, banyak orang tahu mulianya membaca satu huruf daripada Al-Quran, apalagi satu juz daripada Al-Quran setiap harinya. Namun mana dorongan iman yang akan mendorong kita untuk berjalan di atas Al-Quran itu? Yang penting bukanlah sekedar tahu, tapi bagaimana pengetahuan kita yang ada di logika, yang ada di pikiran, yang ada di memori diturunkan ke hati, sehingga benar-benar berhadapan dengan ayat-ayat Allah dengan hati, berhadapan dengan ayat-ayat surga yang di dalamnya ada janji-janji Allah dengan hati, berhadapan dengan ayat-ayat neraka yang di dalamnya ada ancaman Allah dengan hati, sehingga ketika Allah bicara surga ada harapan besar untuk bisa ke sana. Karena kita juga sholat, kita juga bertaubat, kita juga puasa, kita juga pergi haji dan umrah, kita juga membaca Al-Quran, kita juga berbakti kepada orang tua, dan kemungkinan untuk mendapatkan surga ada karena kita punya sarana untuk itu. Dan ketika Allah berbicara tentang neraka, ternyata kita juga pernah berdusta, ternyata kita juga pernah berzina, ternyata kita juga pernah durhaka, ternyata kita juga pernah mencuri. Yang sarana kita untuk sampai ke neraka pun ada. Di dalam inilah kita hidup. Di antara ancaman Allah dan janji Allah. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada kita teladan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, perbaiki masa lalumu, Allah akan maafkan. Perbaiki masa yang akan datang, Allah maafkan masa lalu. Naam, kita pernah melakukan dosa dan maksiat. Akan tetapi kalau kita bertaubat dan memperbaiki masa yang akan datang, maka Allah akan maafkan masa lalu. Dan bukan sifat orang yang beriman hanyut dalam masa lalunya yang runyam, hanyut dalam masa lalunya yang kelam, hanyut dalam masa lalunya yang penuh dengan maksiat. Tidak. Karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Siapa dirimu tidak Allah lihat dari siapa engkau di masa lalu, tapi siapa dirimu Allah akan lihat ketika engkau tutup mata. Tutup mata maksudnya adalah wafat. Siapa engkau ketika engkau wafat, itulah engkau di hadapan Allah, bukan siapa engkau sebelum hari ini. Ketika wafat adalah orang yang rajin salat, adalah orang yang membaca Al-Quran, adalah orang yang beristighfar, adalah orang yang satu harinya membaca satu juz Al-Quran, itulah derajatmu di sisi Allah. Walaupun sebelumnya engkau adalah pezina, pencuri, perampok, pemakan harta riba. Surga bukan untuk orang-orang yang tidak berdosa, tapi surga untuk orang-orang yang berdosa yang telah bertaubat dari dosanya. Kalau surga hanya dihuni oleh orang-orang yang tidak berdosa, alangkah sepinya surga. Saya selalu mengatakan, siapa penduduk surga? Pezina yang sudah taubat, perampok yang sudah taubat, pemakan harta riba yang sudah taubat, pencuri yang sudah taubat, pembunuh yang sudah taubat, anak durhaka yang sudah taubat. Itu penduduk surga. Bukan orang yang tidak berdosa dan tidak berbuat salah. Karena kalau surga hanya untuk orang yang tidak berdosa, alangkah sepinya surga. Karena ternyata hanya secuil kecil manusia yang tidak berdosa. Maka saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, al-hadirun al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman kita, hati ditingkatkan, ilmu ditambah. Dan jangan membaca Al-Quran hanya sekedar membacanya. Harapannya adalah antum mulai belajar ilmu. Apa isi kandungan Al-Quran? Insya Allah tidak rumit kalau ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tidak satu jalan menuju surga,
Banyak jalan menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jalankan estafet ilmu dan amal. Ilmu harus dituntut untuk diamalkan. Dan tugas utama para nabi dan para rasul, berarti sesuatu yang paling utama yang harus kita hadirkan adalah rasa takut kita terhadap ancaman Allah dan rasa harap kita yang luar biasa terhadap janji-janji Allah. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman, dari mulai para nabi dan para rasul, para sahabat, para tabi'in, generasi setelahnya sampai setelah kita, daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kita lihat dan kita saksikan biografi mereka. Kalau sudah diancam dengan ayat Allah, menangis. Sudah diberikan harapan-harapan dengan ayat Allah, menangis. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti derap langkah mereka. Mudah-mudahan kita bisa menimbulkan keimanan yang kuat di dalam hati kita, sehingga untuk berhadapan dengan ancaman dan janji Allah, hati kita adalah hati yang cocok untuk berhadapan dengan itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, secara materi itu yang bisa kita sampaikan, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillah, saya sampaikan materi Ustaz. Sekarang kita masuk kepada materi sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Karena waktu sudah jam 11:30, jadi sesi tanya jawab ini cuma kita buka untuk 3 pertanyaan saja. Karena setelah ini Ustaz akan kita ajak untuk makan bersama, dan setelah itu Ustaz akan langsung berangkat ke Pekanbaru. Jadi dari itu kita batasi 3 pertanyaan saja, karena waktu sudah jam 11:30. Fadhal Ustaz. Pertanyaan pertama. Ustadz, saya telah melakukan dosa besar, yaitu berzina. Bagaimana cara taubatnya Ustadz? Karena hukum dalam syariat Islam harus dirajam. Kalau ada rajam, saya siap untuk dirajam insya Allah. Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau Anda belajar syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Anda akan tahu bahwa untuk segala dosa tanpa terkecuali taubat adalah solusi. Taubat adalah jalan keluar. Tidak hanya apa yang Anda tanyakan, tapi seluruh dosa tanpa terkecuali. Apa itu taubat? Pertama, sesali apa yang telah Anda lakukan, sebenar-benar menyesal. 2, tinggalkan dosa itu. Jadi tak ada yang namanya taubat ketika masih bertahan di atas menjalankan dosa itu. Yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga, ini yang penting, yaitu ada tekad di dalam hati untuk tidak akan lagi melakukannya. Ada tekad di dalam hati untuk tidak lagi akan melakukannya. Kalau ketiga-tiga ini sudah ada, dan Allah sudah melihat itu ada di dalam hatimu, di dalam dadamu, maka engkau adalah orang yang taubatan nasuha. Dan kalau engkau adalah orang yang taubatan nasuha, dosamu yang malu akan dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, orang yang berdosa seperti ini tidak perlu pergi kepada pemimpin dan mengakui, saya telah berzina, tolong rajam saya. Enggak perlu. Allah mengasihi dan penyayang kepadanya. Cukup taubatnya itu untuk menghapuskan dosanya. Tidak harus dia pergi kepada penguasa untuk mengatakan, saya telah berzina, tolong tegakkan hukum rajam. Tidak mesti. Itu yang disunnahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya ada penguasa Islam yang menegakkan hukum rajam, dan Anda benar-benar taubat dan benar-benar taubat sehingga Anda datangkan diri Anda kepada dia dan Anda katakan, tolong tegakkan hukum rajam karena saya telah berzina, pun boleh. Tapi penguasa, bukan yayasan, bukan organisasi kemasyarakatan,
ormas-ormas Islam itu tak berhak menegakkan hukum rajam. Karena ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dan mengakui, saya telah berzina. Pertama dia mengakui berzina, Nabi tidak langsung ambil tindakan. Ketika dia datang dari sini, ya Rasulullah saya berzina, Rasulullah berpaling ke arah lain. Padahal sudah mengaku dia berzina. Rasul diam saja, dan Rasul memalingkan wajah ke arah lain. Dia datang lagi ke arah itu, ya Rasulullah saya telah berzina. Rasulullah arahkan ke arah lain wajahnya. Kata para ulama, Rasulullah melakukan itu agar memberikan kesempatan kepada sahabat ini, sudahlah taubat saja. Allah memberikan kesempatanmu untuk bertaubat, tidak mesti harus engkau dirajam oleh diriku. Ini Rasul kita tercinta Muhammad. Sampai dia melakukan, Rasul itu berpaling 4 kali dan dia mengakui di zinanya di depan Rasul 4 kali. Setelah dia mengakui zinanya 4 kali, baru Rasulullah ambil aksi. Mari ke sini. Apakah engkau gila? Ditanya dulu, kamu waras nggak? Ngaku-ngaku berzina, waras nggak? Minta dirajam itu waras nggak? Saya tidak gila wahai Rasulullah. Rasul bertanya kepada yang hadir, wahai sahabatku, ini saudara kalian ini ada gila-gilanya nggak ini? Waras nggak orang? Tidak ya Rasulullah, tidak ada gila-gilanya, ini orang waras. Udah, kalau begitu rajam. Pergi kalian rajam dia. Maka ketika usiamu masih ada dan kematian belum datang kepadamu, Allah membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Datanglah dan ketuklah pintu maaf Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Ada pemikiran yang menyebabkan kehidupan surga begitu titik-titik, saya tidak bisa baca karena semuanya sudah tersedia, terlalu mudah, sehingga motivasinya ke surga berkurang jadinya. Bagaimana menghadapi pemikiran ini ya Ustadz? Ini dipermainkan oleh iblis dan syaitan. Ini dipermainkan oleh iblis dan syaitan. Jangan ikuti pemikiran ini. Nggak asik hidup di surga. Kenapa? Semuanya serba lengkap. Ya sudah, asik saja ke neraka biar diadab. Itu yang diinginkan syaitan. Itu yang diinginkan syaitan. Anda tidak peduli dengan surga agar dia campakkan Anda ke dalam neraka. Ketika masuk neraka itu baru teriak-teriak, andai aku taat, andai aku taat, andai aku beriman, andai aku patuh kepada Allah dan Rasul. Di saat tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Allah mengatakan besar, kenapa Anda kerdilkan? Allah mengatakan hebat, kenapa Anda mengatakan tidak hebat? Allah mengatakan nikmat tiada tara, kenapa Anda remehkan? Ini tidak lain, bukan adalah permainan syaitan dan bala tentaranya. Kalau Anda tidak ngapa-ngapa di surga, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, nggak punya lawan jenis untuk melampiaskan syahwat, nggak punya rumah, nggak punya ranjang, nggak punya apapun, hidup di surga hanya duduk, tapi Allah berikan kepada Anda nikmat satu di surga Allah. Satu saja nikmat di surga Allah, di mana hati Anda tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa resah, tidak ada rasa gelisah, nyaman terus. Cukuplah itu sebagai nikmat tiada tara di surga Allah. Hati ini nggak pernah ada rasa sedih, hati ini tidak pernah ada rasa gelisah, hati tidak pernah galau, hati tenang, tentram, nggak ada apapun daripada hal yang menyesak di dalam dada.
Cukup itu satu nikmat surga Allah yang dunia dan seisinya hancur dibandingkan satu nikmat itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka seluruh rasa dengki, di mana mereka tidak ada lagi rasa susah, tidak lagi rasa gelisah. Hidup itu tenang, tentram, nyaman. Hati itu merasa nyaman. Sedih tidak ada, takut nggak ada. Cukup itu satu nikmat surga yang dunia ini hilang semua kenikmatan yang ada di dunia ini dibanding satu nikmat di surga Allah itu. Apalagi kalau Allah berikan kepada Anda yang lebih daripada itu. Bohong kalau Anda tidak suka emas. Di sana banyak emas. Bohong kalau Anda tidak suka lawan jenis, di sana ada lawan jenis. Bohong kalau Anda tidak suka buah-buahan, di sana ada buah-buahan. Bohong kalau Anda tidak suka duduk bertelekan di pinggiran sungai sambil makan. Namun itulah syaitan. Dia bermain dari segala cabang untuk melemahkan iman kita kepada Allah dan lemahnya semangat kita mengejar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memasukkan orang yang beramal saleh ke dalam surga, dan Allah akan mencegah mereka untuk tidak takut dan cemas, pertanyaannya adalah kenapa para nabi dan para rasul dan para ulama masih merasa takut padahal mereka adalah orang saleh? Itulah manusia-manusia hebat. Itulah manusia-manusia sempurna yang Allah janjikan kepada mereka janji-janjinya, namun mereka tidak membuat mereka bertelekan dengan janji Allah dan tidak beramal. Namun mereka juga tetap takut kepada Allah karena Allah memberikan ancaman dan mereka tahu betapa besarnya murka Allah kalau mereka dapatkan. Kehebatan orang-orang seperti para nabi dan para rasul adalah selalu minta ampun kepada Allah walau dia tahu bahwa dia tidak berdosa. Apalagi orang saleh yang tahu kalau dia berdosa, dan dia tidak tahu apakah usianya akan ditutup di atas ketaatan atau ditutup di atas kemaksiatan. Sekarang dia saleh, belum tahu 5 tahun yang akan datang, belum tentu 10 tahun yang akan datang, belum tentu saat mati. Boleh jadi ada sesuatu yang fitnah datang melanda sehingga rusak imannya. Ini yang membuat orang saleh tetap berusaha untuk menangis di hadapan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, dan tidak pernah merasa dirinya sudah sukses untuk meraih surga Allah dan sudah sukses keluar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perang Badar, Nabi Muhammad sudah dijanjikan oleh Allah menang. Namun Nabi Muhammad masih mengangkat tangan setinggi-tingginya, ya Allah, hambamu, ya Allah, hambamu. Hanya segelintir kecil hambamu sekarang di permukaan bumi akan berhadapan dengan musuh-musuhmu, ya Allah. Ya Allah, menangkan mereka, ya Allah. Kalau engkau tidak menangkan mereka, ya Allah, engkau tidak akan lagi diibadati di permukaan bumi, ya Allah. Bukan karena tidak percaya janji Allah, tapi disitulah letak seorang hamba menghinakan dirinya kepada Allah di saat-saat genting. Bukan kemudian berpangku tangan dan tertawa dan membusungkan dada, kami akan menang bagaimanapun kalian wahai Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lainnya. Kami akan menang siapapun kalian bawa, aku sudah dijanji. Bukan begitu sifat orang yang mulia. Ini saat-saat genting, saatnya bermunajat kepada Allah walau sudah turun janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemenangan. Karena ini saat genting, sekiranya janji Allah tidak turun, ini keadaan genting luar biasa, maka keadaan ini tidak membuat seorang manusia berpangku tangan kemudian membusungkan dada. Tetap Nabi merintih kepada Allah sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tidak perlu harus seberat ini meminta kepada Allah, tidak perlu harus sekuat ini munajatnya, Allah pasti mengabulkan janjinya kepadamu. Rasul melakukan bukan beragu tentang janji Allah, namun inilah
keadaan yang paling hebat dari seorang hamba, di mana janji Allah tidak membuat dia pongah, tidak membuat dia sombong. Di zaman kita sekarang, belum dijanjikan masuk surga saja sudah merasa soleh, tidak dijamin masuk surga sudah merasa yakin menjadi penduduk surga. Saya akan muslim, insya Allah surga ini, padahal belum tentu Anda ke surga. Maka ini adalah manusia-manusia super yang janji Allah bahwa mereka akan dimasukkan ke surga tidak membuat mereka berhenti mencari ridho Allah. Dan Allah menjadikan ini tidak diturunkan kepada kita karena Allah tahu siapa kita. Maksud saya adalah bahwa para sahabat telah dijanjikan masuk surga karena Allah tahu keimanan mereka. Janji untuk masuk surga kepada para sahabat tidak membuat para sahabat berhenti berbuat, tidak membuat para sahabat berhenti beribadah dan kemudian hanyut dalam maksiat. Karena keimanan mereka sudah cukup untuk mendapatkan kabar gembira masuk surga, dan Allah tidak memberikan kabar gembira masuk surga kepada kita. Walaupun Allah tahu dan Allah sudah menulis siapa di antara kita yang akan masuk surga, namun Allah tidak beritahu kepada kita karena Allah tahu keimanan kita tidak cukup untuk mendapatkan kabar gembira itu. Demi Allah, kalau orang yang imannya seperti kita dapat kabar gembira masuk surga, nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi puasa, nggak mau lagi baca Quran, nggak mau lagi berbakti kepada orang tua, nggak mau lagi berinfak dan bersedekah, nggak mau lagi mengeluarkan zakat. Untuk apa? Sudah ada jaminan surga dari Allah, kenapa saya harus beramal soleh lagi? Ini iman kita. Oleh karena itu kepada orang-orang seperti kita Allah tidak turunkan kabar gembira itu. Padahal mungkin ada kemungkinan bahwa kita tidak akan masuk neraka dan kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Mungkin. Sebagaimana ada kemungkinan sebaliknya. Tapi Allah tidak beritahu karena Allah tahu iman kita nggak kuat untuk mendapatkan kabar gembira itu. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran dan hidup dengan panduan kita kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah yang mengumpulkan jasad kita di permukaan bumi di masjid ini kelak mengumpulkan jasad kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.